Baiklah semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan satu jawaban saya terkait dengan klaim dan pertanyaan yang dilakukan oleh teman-teman debater dari Islam. Saya waktu itu ada mengikuti sesi tanya jawab, sesi perdebatan dengan teman-teman yang ada Zuma, ada Nandar, dan berikut ada teman-temannya yang lain di situ. Dan di komalnya Zuma, di situ kami berdebat tentang Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, ya. Dimana di situ beliau mengatakan bahwa itu adalah Muhammad, ya. Mereka mengklaim ayatnya yang ke-16 dari Yohanes 14 ini. Mereka mengatakan bahwa seorang penolong yang lain itu adalah Muhammad. Konteks dari Yohanes pasal 14 ini yaitu Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Yesus menjanjikan seorang penghibur atau satu pribadi yang lain yang akan menemani dan yang akan tinggal diam secara permanen di dalam diri murid-murid, secara khusus orang percaya. Di mana di situ Yesus sebelum terangkat ke sorga, Yesus berkata begini, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, teman-teman, termasuk kepada Zuma dan Nandar berikut teman-teman debater Islam yang lainnya, khususnya saudara Zuma, saya mau berkata bahwa Anda sangat luar biasa, Anda sangat menang, ya. Menang di dalam kecongoran Anda. Menang di dalam congor Anda yang luar biasa tinggi, ya. Biasalah teman-teman mereka selalu menggunakan ilmu pamungkasnya mereka, yaitu congor yang besar, dan kalau ketika sudah kalah mereka mengeluarkan kita dari komal mereka, ya. Itu kan tidak sehat. Dan lagi saya mau berkata bahwa sebenarnya perdebatan dan edukasi yang diberikan di dalam komal TikTok itu sebenarnya bukan untuk memberikan pencerahan. Kenapa? Kita mau ngomong sampai mulut berbusa pun tidak akan masuk di dalam otak mereka, ya. Jadi itu hanyalah ajang untuk menunjukkan dan ajang untuk mendapatkan, ya. Ya. Nah, saya akan memberikan satu jawaban saya begini. Yang pertama, jikalau Anda mengklaim bahwa Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 itu adalah Muhammad, Yesus menjanjikan Muhammad, yang pertama, maka Anda akan salah kaprah dan Anda secara tidak langsung mengakui akan ketritunggalan Allah, ya. Yang pertama, Anda mengakui ketritunggalan Allah. Anda tidak mengaku kemonoteisme Anda, ya. Kenapa? Yang pertama, di sini Yesus sedang berkata kepada pihak ketiga, atau Yesus berkata kepada pihak kedua, lawan bicaranya yaitu murid-murid, tentang pihak ketiga yang nanti akan datang menyertai mereka. Siapa pihak ketiga itu? Yaitu seorang penolong yang lain. Kata seorang penolong yang lain, teman-teman bisa lihat di layar, itu memberikan satu terjemahan di dalam bahasa Yunani, yaitu Allos Parakletos, ya. Allos Parakletos atau Alon Parakleton. Nah, di situ mau berkata bahwa ternyata seorang penolong yang lain ini, yaitu dia adalah penolong yang berbeda, berpribadi lain dari Yesus dan berpribadi lain dari Bapa. Dan sekaligus Allos itu menunjukkan bahwa kadar mereka sama, pribadi yang berbeda namun sama kehakikatan, namun sama kadarnya, tidak berkurang sedikit pun, setara dengan Yesus. Itu kata Allos Parakletos. Dan perdebatan di dalam komalnya Zuma itu, di situ mereka berkata secara berapi-api, mereka berkata bahwa itu adalah Muhammad, ya. Saya tidak tahu cocokologi dari mana yang mereka bangun, tapi yang pasti mereka out of context, mereka melenceng dari konteks, mereka asal saja mengatakan seperti itu, dan mereka menggebu-gebu untuk menyuarakan hal itu. Padahal itu membuktikan kualitas dari mereka itu rendah, karena mereka secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti konteks, ya. Masih di dalam perikop yang sama, masih di dalam pasal yang sama. Kalau saudara lihat di situ, kalau teman-teman lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26,
Yesus menjanjikan seorang penghibur, dan di situ ternyata Yesus mengatakan seorang penghibur itu adalah ayatnya yang ke-26, yaitu tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, oknum dari seorang penolong yang lain yang Yesus bicarakan di ayatnya yang ke-16, itu Yesus memperjelas secara terang siapa oknum dari penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya di sini saya mengatakan pertama kepada kaum Islam, termasuk kepada Juma dan teman-temannya. Saya berkata bahwa kalau Anda mengklaim itu adalah Muhammad, maka secara tidak langsung Anda mau mengklaim bahwa Anda mengakui Tritunggal Allah. Anda bukan monoteisme. Ya. Anda tidak mengakui Allah yang Esa itu yang menurut Anda. Dan kedua, Anda menunjukkan kebodohan Anda menunjukkan bahwa kualitas Anda itu rendah sekali karena Anda tidak mengerti konteks. Padahal di ayatnya yang ke-26, di pasal yang sama, di perikop yang sama, Yesus membuktikan bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus. Jadi mungkin ini saja yang dapat mengedukasi teman-teman semua. Kalau ada yang tidak dimengerti oleh teman-teman semua, mohon dibaca lagi konteks dekat dan konteks jauhnya. Selalu Alkitab kita itu saling terkait, saling berkesinambungan. Yang ayat yang satu tidak terlepas dari ayat yang lain. Ayat yang satu tidak terlepas dari perikopnya. Dari perikop yang satu tidak terlepas dari pasalnya. Dan dari pasal yang satu tidak terlepas dari isi kitab secara keseluruhan. Oke, mohon dimengerti konteksnya dan kiranya dapat memberkati kita semua. Thank you. God bless.